Selamat pagi, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks anekdot, yaitu kompetensi 3.6 dan 4.6. Tujuan pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menganalisis dan mengetahui struktur dan kebahasaan teks anekdot lucu dan menarik. Apa itu? Ya benar, teks anekdot. Hari ini kita akan mempelajari mengenai teks anekdot. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama itu struktur dan unsur kebahasaan teks anekdot. Teks anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Cerita teks anekdot biasanya mengungkapkan kebenaran tentang seorang. Nah, sifatnya tuh ada sifat mengkritik, yaitu mengkritik tentang apa saja sih? Bisa politik, publik, lingkungan, dan sosial. Selanjutnya yaitu struktur teks anekdot. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu struktur teks anekdot itu apa? Struktur teks anekdot terdiri dari 5, yaitu ada 5. Yang pertama itu abstraksi, lalu orientasi, kritik, reaksi, dan terakhir koda. Yang pertama itu abstraksi. Abstraksi menjadi struktur teks humor paling awal yang ada dalam sebuah teks anekdot. Abstraksi ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Lalu yang kedua itu ada orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Selanjutnya yaitu krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna yang unik, juga tidak biasa, atau bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Lalu yang keempat, reaksi. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan juga berbeda. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Setelah kita mengetahui struktur teks anekdot, mari kita lihat contohnya yang berjudul Puntung Rokok. Singapura termasuk salah satu negara yang bersih. Siapapun yang membuang sampah sembarangan bisa didenda meskipun hanya membuang puntung rokok. Suatu ketika, si Azam sedang berlibur, tetapi tampaknya ia tak tahu akan adanya peraturan itu. Ia merokok sendirian sambil duduk di bangku. Karena rokoknya sudah hampir habis, ia membuang puntung rokoknya begitu saja dan jatuh persis di sisi kaki kanannya. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba datang petugas dan menegur Azam dengan suara tegas. Tahukah Anda bahwa Anda telah melakukan pelanggaran? Tidak tahu. Apa gerangan yang telah saya perbuat? Jawab Azam. Anda telah membuang sampah sembarangan, yaitu puntung rokok. Tegas petugas itu. Dengan sigap, Azam menjawab, "Oh, maaf, terjatuh." Lalu diambilnya puntung rokok itu serta langsung diisapnya lagi. Petugas itu hanya terbelalak keheranan. Kemudian ia pergi meninggalkan Azam. Mari kita analisis strukturnya dari contoh teks tersebut. Abstraksinya yaitu Singapura termasuk salah satu negara yang bersih.
Siapapun yang membuang sampah sembarangan bisa didenda meskipun hanya membuang puntung rokok. Atraksinya yaitu awal dari paragraf yang menjelaskan awal dalam teks anekdot. Selanjutnya yaitu orientasi. Suatu ketika si Azam sedang berlibur, tetapi tampaknya ia tak tahu akan adanya peraturan itu. Ia merokok sendirian sambil duduk di bangku. Karena rokoknya sudah hampir habis, ia membuang puntung rokoknya begitu saja dan jatuh persis di sisi kaki kanannya. Pada analisis teks orientasi di sini yaitu gambaran awal mengenai suatu kejadiannya ini tuh awalnya Azam berlibur, lalu ia membuang puntung rokoknya. Nah, teks tersebut yaitu bagian dari orientasi. Yang selanjutnya yaitu krisis, yaitu bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama. Di sini yaitu tanpa disangka-sangka, tiba-tiba datang petugas dan menegur Azam dengan suara tegas. Tahukah Anda bahwa Anda telah melakukan pelanggaran? Tidak tahu. Apa gerangan yang telah saya perbuat? Jawab Azam. Anda telah membuang sampah sembarangan, yaitu puntung rokok. Tegas petugas itu. Yang selanjutnya yaitu reaksi. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah dan menggunakan dengan cara-cara yang unik dan berbeda. Di sini yaitu dengan sigap Azam menjawab, "Oh, maaf, terjatuh." Lalu diambilnya puntung rokok itu serta langsung diisapnya lagi. Petugas itu hanya terbelalak keheranan, kemudian ia pergi meninggalkan Azam. Jadi struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama itu abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima yaitu koda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan teks anekdot. Lalu selanjutnya itu kaidah teks anekdot yang terdiri dari 6 ciri-ciri. Yang pertama itu menggunakan waktu lampau, yang kedua menggunakan pertanyaan retoris, maksudnya itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Lalu yang ketiga itu menggunakan kata sambung atau konjungsi waktu seperti ketika, lalu, dan sebagainya. Yang keempat menggunakan kata kerja, contohnya duduk, minum, makan, dan sebagainya. Yang kelima itu menggunakan kalimat perintah seperti buanglah, cepatlah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir menggunakan kalimat seru. Setelah kalian mengetahui struktur dan kebahasan dari teks anekdot, lalu kegiatan selanjutnya yaitu berkumpul bersama kelompok yang terdiri dari 5 sampai 4 orang. Nanti kalian akan saya bagikan beberapa teks anekdot, lalu saya bagikan juga yaitu lembar kerja peserta didik yang sudah saya siapkan. Nanti kalian akan menganalisis mengenai struktur dan kebahasan teks anekdot. Setelah kalian menganalisis teks anekdot, kalian diminta untuk menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan unsur struktur dan unsur kebahasan dari teks anekdot. Setelah kalian menciptakan kembali teks anekdot, lalu kalian nanti diminta untuk mempresentasikan hasil teks anekdot kelompok kalian di depan kelas, dibimbing dengan saya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai struktur dan kebahasan teks anekdot. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan.